This meeting is being recorded. Yuk, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai identifikasi bahaya atau hazard. Baiklah, saya sebagai moderator dengan nama Maisa Chania Putri akan menjelaskan mengenai identifikasi bahaya. Identifikasi bahaya ataupun hazard merupakan proses mengenal berbagai macam bahaya atau risiko yang akan muncul di lingkungan kerja. Maksud bahaya di sini merupakan suatu keadaan yang berpotensi menyebabkan cedera, sakit, ataupun kematian pada pekerja yang berada pada lingkungan kerja. Oleh sebab itu, identifikasi bahaya ini harus dilakukan dengan hati-hati dan konsisten agar dapat mengurangi resiko terjadinya kecelakaan kerja. Baiklah, berikutnya mengenai rumusan bahaya yang akan dijelaskan oleh Nur Aini Latifah. Pada Nur Aini Latifah. Oke, saya Nur Aini Latifah akan menjelaskan tentang rumusan identifikasi bahaya yang terdiri dari identifikasi potensi bahaya, evaluasi bahaya, penetapan risiko, penerapan pengendalian, pengawasan, dan evolusi. Identifikasi bahaya atau hazard dalam pelaksanaan gedung, jalan, dan bangunan air sangat penting untuk meminimalkan risiko kecelakaan kerja. Selanjutnya akan disampaikan oleh materi selanjutnya. Baiklah, materi selanjutnya itu mengenai bahaya pada pelaksanaan gedung yang akan disampaikan oleh Jahanda Fakri Rahmadi. Pada Jahanda, persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Baiklah, saya Jahanda Fakri Rahmadi dengan nomor NIM 22061055 akan membacakan bahaya pada pelaksanaan gedung. Yang pertama, bahaya pada konstruksi gedung dapat muncul dari material bangunan seperti beton yang belum cukup kuat atau material bangunan yang tidak sesuai dengan standar. Yang kedua, bahaya pada instansi listrik dapat muncul dari instansi listrik yang tidak dilakukan dengan benar dan penggunaan peralatan listrik yang tidak sesuai. Yang ketiga, bahaya pada penggunaan alat berat dan dapat muncul dari penggunaan alat berat seperti kren, bulldozer, dan alat pengangkut lainnya yang tidak dioperasikan dengan benar atau tidak dilakukan perawatan dengan baik. Yang keempat, bahaya pada ketinggian dapat muncul dari pekerjaan yang ketinggiannya seperti pada atap gedung, tangga, atau platform yang dapat menyebabkan jatuh. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Jahat. Berikutnya mengenai pelaksanaan jalan akan disampaikan oleh pada Suci, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberi saya kesempatan untuk membacakan materi bahaya pada pelaksanaan jalan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Suciana Putri dengan NIM 22061043. Baiklah, masuk kepada materi bahaya pada pelaksanaan jalan. Bahaya pada pekerjaan konstruksi jalan dapat muncul dari material yang tidak sesuai atau penggunaan peralatan yang tidak tepat. Bahaya pada penggunaan alat berat dapat muncul dari penggunaan alat berat seperti ekskavator, bulldozer,
dan alat pengangkut lainnya yang tidak dioperasikan dengan benar atau tidak dilakukan perawatan dengan baik. Kemudian, bahaya pada lalu lintas dapat muncul dari lalu lintas yang padat atau pekerjaan yang dilakukan di dekat jalan raya yang berpotensi menyebabkan kecelakaan. Baiklah, sekian dari materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Suciana. Materi berikutnya mengenai bahaya pada pelaksanaan bangunan air yang akan oleh Kevin Honasan. Kepada Kevin, kami silakan. Terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Kevin Honasan dengan NIM 22 1072. Baik, langsung saja saya akan membacakan materi tentang bahaya pada pelaksanaan bangunan air. 1. Bahaya pekerjaan konstruksi pada bangunan air dapat muncul dari penggunaan material yang tidak sesuai, dari kesalahan desain atau penggunaan peralatan yang tidak tepat. Bahaya pada penggunaan alat berat dapat muncul dari penggunaan alat berat seperti kren, ekskavator, dan alat pengangkut lainnya yang tidak dioperasikan dengan benar atau tidak dilakukan perawatan dengan baik. 3. Bahaya pada kondisi air dapat muncul dari kondisi air yang tidak stabil seperti arus deras atau banjir yang dapat mengakibatkan jatuh dan terseret air. Saya serahkan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Kevin. Berikutnya mengenai rumusan identifikasi yang akan dijelaskan oleh Siti Nur Anissa. Kepada Siti, kami silakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, perkenalkan nama saya Siti Nur Anissa, NIM 22061042, akan melanjutkan materi rumusan identifikasi. Identifikasi bahaya terhadap pekerja meliputi 1. Ketidakcocokan fisik atau psikologis. 2. Paparan bahan kimia. 3. Kelelahan. 4. Bahaya lingkungan seperti suhu ekstrim, kebisingan, dan radiasi. 5. Kecelakaan kerja seperti terjatuh, tertimpa, dan terkena benda tajam. Identifikasi bahaya terhadap peralatan meliputi 1. Kerusakan atau keausan pada peralatan. 2. Peralatan yang tidak aman atau tidak memenuhi standar keselamatan. 3. Peralatan yang tidak terawat dengan baik. Saya kembalikan pada moderator. Terima kasih kepada Siti Nur Anissa. Berikutnya mengenai rumusan identifikasi yang akan disampaikan oleh Thalita Alvita. Kepada Thalita, saya persilahkan. Mic-nya nggak mau hidup, guys. Baiklah, terima kasih pada moderator. Perkenalkan, nama saya Thalita Alvita dengan NIM 22061044. Di sini saya akan membacakan identifikasi bahaya terhadap material yang meliputi 1. Pelepasan gas beracun. 2. Ledakan atau kebakaran. 3. Kontaminasi pada bahan atau zat kimia. 4. Bahaya kesehatan. Selanjutnya, identifikasi bahaya terhadap lingkungan. 1. Kondisi cuaca seperti hujan, angin kencang, dan bakar. 3. Kebocoran gas. 4. Kecelakaan alam seperti gempa bumi dan banjir. 5.
kualitas udara yang buruk akibat polusi atau paparan asap. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Talita. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya Leonis Rianti Aprilia dengan NIM 2206 1056. Saya akan menyampaikan kesimpulannya. Identifikasi bahaya adalah proses penting dalam upaya mengurangi risiko kecelakaan kerja di area kerja. Proses identifikasi bahaya melibatkan identifikasi potensi bahaya, evaluasi bahaya, penetapan risiko, penerapan pengendalian, dan pengawasan dan evaluasi. Dengan melakukan identifikasi bahaya dengan hati-hati dan terus-menerus, dapat membantu mengurangi risiko terjadinya kecelakaan kerja dan memastikan keamanan dan kesehatan pekerja di tempat kerja. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, itulah diskusi kami mengenai identifikasi bahaya ataupun hazard. Dengan selesainya penyampaian dari Leoni tadi, berakhir pula diskusi yang kami sampaikan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.